Adapun beberapa peran pupuk organik padat Supernasa terhadap perbaikan lingkungan tanah atau kondisi tanah antara lain: pertama, pupuk organik padat Supernasa dapat memberikan tambahan unsur hara atau nutrisi tanaman secara lengkap, yaitu sekitar 60 hingga 90 jenis unsur yang dibutuhkan tanaman. Hal ini mengingat bahan baku Supernasa adalah bahan-bahan alami yang mengandung unsur antara 60 hingga 90 jenis. Peran yang kedua adalah pupuk organik padat Supernasa dapat melarutkan kembali residu atau sisa-sisa pupuk kimia di dalam tanah sehingga dapat dimanfaatkan kembali oleh tanaman. Peran yang ketiga, pupuk organik padat Supernasa dapat memperbaiki struktur dan tekstur tanah sehingga tanah secara bertahap atau berangsur-angsur kembali gembur dan subur. Peran yang keempat, pupuk organik padat Supernasa dapat meningkatkan jumlah populasi, keragaman, dan juga aktivitas mikroorganisme di dalam tanah. Dengan adanya peningkatan populasi, keragaman, dan juga aktivitas mikroorganisme di dalam tanah, maka tanah akan menjadi lebih gembur. Peran yang kelima, pupuk organik padat Supernasa dapat membantu menstabilkan pH tanah sesuai dengan kebutuhan tanaman. Peran yang keenam, bahwa pupuk organik padat Supernasa dapat memberikan tambahan zat perangsang tumbuh alami atau hormon tumbuh alami bagi tanaman berupa hormon alami auksin, giberelin, dan sitokinin. Caranya adalah bahwa satu botol Supernasa terlebih dahulu dilarutkan menggunakan 3 liter atau 3000 cc air menjadi larutan induk. Dari larutan induk tersebut kita ambil 200 hingga 300 cc, kurang lebih 1 gelas biasa. Kemudian kita encerkan dengan 50 liter air. Setelah kita aduk, barulah kita siramkan merata ke permukaan lahan. Selama pemupukan dasar hingga nanti fase tanam, masukkan air secukupnya, jangan sampai melimpah ruah sehingga mengalir keluar dari lahan kita. Setelah kita lakukan pemupukan dasar dan juga penyiraman Supernasa, kemudian kita lakukan penggaruan atau garu. Tujuan penggaruan adalah agar tanah menjadi rata dan rerumputan yang masih tertinggal dapat terbenam ke dalam tanah. Tanah yang sudah digaru dibiarkan selama 4 hari. Setelah tanah sudah menjadi lumpur halus dan pupuk dasar maupun Supernasa sudah menyatu dengan tanah atau bereaksi dengan tanah, baru lahan siap ditanami.